Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Travis, yakni seorang perawat di Panti Jompo. Sehari-hari hidup Travis selalu dihabiskan di sini. Semua lansia pun sangat akrab dengan kehadiran Travis. Tapi, keloyalannya selama 10 tahun harus lenyap setelah Panti Jompo itu melakukan PHK massal. Tidak ada kepastian setelah ini, Travis harus mencari uang dari mana. Jadi ia pun melakukan apa saja untuk tetap mendapatkan uang. Salah satunya menjadi pasukan nasi bungkus. Ikut dalam demo kedamaian dunia secara menyeluruh. Sejujurnya, Travis sendiri sangat tidak peduli dengan hal itu. Tapi ditemani oleh kekasih bernama Bay, Travis pun merasa aktivitas ini cukup menyenangkan. Namun tak lama, Bay disenggol oleh seorang pria. Travis yang melihat pun dengan segera meladeni pria itu. Tak mau ada belas kasih, yang mana pria yang menyenggol Bay dibuat ciut dan segera diamankan. Dari situ Bay menganggap Travis sebagai pahlawannya. Wanita mana yang tidak senang mendapatkan bantuan seperti itu. Alhasil setelah itu, mereka berdua menghabiskan waktu berdua di dalam bar. Bay mengatakan 3 hari lagi ia akan pergi ke India selama 1 bulan. Pergi dalam rangka bekerja dan dibayar oleh perusahaan. Di situ Travis sangat mau untuk ikut, tapi ia harus mengumpulkan uang lebih dulu baru bisa menyusul ke India. Saat pulang, Travis yang berniat membaca koran tak sengaja menemukan berita bahagia. Terdapat pencarian kandidat untuk sebuah eksperimen selama 2 minggu. Tak membutuhkan pengalaman dan dijamin aman. Mengingat ia membutuhkan uang untuk menyusul ke India, Travis pun tergiur karena per hari ia akan dibayar $1.000. Tepat esoknya, datanglah Travis untuk mendaftar. Ia duduk bersama pria lain yang tergiur untuk ikut serta. Di samping Travis duduk seorang pria bernama Beris yang tak lama muncul seorang ilmuwan sekaligus dokter. Dokter bernama Archuleta ini menjelaskan bahwa eksperimen yang dimaksud adalah eksperimen penjara. Setelah ini mereka akan mengikuti serangkaian tes, di mana dari tes itu akan diseleksi 26 orang saja. Dokter Archuleta meminta mereka semua untuk berpikir 2 kali sebelum mendaftarkan diri. Karena setelah mendaftar, tak ada lagi yang namanya pembatalan. Jika mengundurkan diri setelah mendaftar, peserta itulah yang akan membayar $1.000. Tapi hebatnya, tak ada satupun orang yang mau mengundurkan diri. Lalu serangkaian tes langsung dilakukan. Tes pertama adalah tahap wawancara mengenai segala hal dari setiap individu. Seluk-beluk kehidupan mereka yang tak pernah terkorek sebelumnya. Setelah itu, mereka dibawa ke satu ruangan. Ruangan khusus di mana tiap kandidat akan dibiarkan menonton hal-hal sensitif. Dimulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi. Pada tes ini banyak sekali kandidat yang tak kuat serta dinyatakan tidak lolos. Karena memang selain mata yang diuji, mental dan pikiran mereka akan terenyuh. Namun, Travis berhasil melewati tes itu. Esoknya bertemulah Travis dengan Bay. Pertemuan terakhir mereka sebelum Bay pergi ke India pada esok hari. Dengan tekad bulat, Travis berjanji akan menyusul. Meski di sini, Travis tak bercerita dari mana ia akan mencari uang. Singkat cerita, 26 orang terpilih menunggu di depan tempat pendaftaran. Sebuah bus menjemput mereka dan kepergian ini sangatlah mereka tunggu. Bagaimana tidak, 14 hari yang berarti dibayar $14.000. Di sini kita akan fokus kepada pria bernama Chase dan Beris yang namanya sudah disebut di awal film. Sebagai informasi, Beris adalah pria yang sangat religius. Yang kemudian, tibalah bus yang membawa 26 peserta ke suatu tempat. Mereka pun langsung turun untuk melihat dari dekat. Beris begitu antusias, sama halnya dengan Travis yang sudah tak sabar. Sekarang, hari pertama telah dimulai. Dr. Archuleta lagi-lagi hadir untuk menjelaskan beberapa aturan dalam eksperimen ini. Penjara ini terisolasi dengan dipantau kamera selama 24 jam penuh. Akan dibagi 2 kelompok, yaitu tahanan dan sipir penjara. Akan dipilih 6 orang sipir dan 20 orang tahanan. Yang sontak saja, Dr. Archuleta langsung memanggil nama-nama pria untuk berdiri. Di mana Beris dan Chase turut dipanggil untuk berdiri. Dan yang berdiri dijadikan sebagai sipir penjara. Sedangkan Travis masuk ke dalam kelompok tahanan bersama 19 orang lainnya. Tahanan diharuskan menghindari berbicara dengan sipir, terkecuali sipir mengajak bicara lebih dulu. Di sisi lain, para sipir harus memastikan para tahanan mematuhi aturan. Apabila ada yang melanggar, maka dalam 30 menit para sipir harus kompak memutuskan satu hukuman.
ini akan berlangsung selama 2 minggu dan jika berhasil, setiap orang akan diberikan $14.000. Ketegasan para sipirlah yang akan mempengaruhi keberhasilan sistem penjara. Uniknya, mereka semua tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di penjara. Dr. Acaleta pun menekankan bahwa eksperimen akan segera berakhir apabila terjadi kekerasan yang dianggap berlebihan. Hentinya eksperimen ditandai dengan lampu alarm yang akan berubah warna menjadi merah. Sekejap, sistem kehidupan di penjara langsung diterapkan. Para sipir dengan senang hati memandikan para tahanan. Dimulai dari Travis yang saat itu baru selesai dan berlanjut dengan tahanan lain. Usai 20 tahanan dimandikan, mereka dikumpulkan di area tengah. Kali ini Chase yang memegang kendali dan ia meminta 20 tahanan itu mendengarkan beberapa aturan yang sudah diberitahu oleh Dr. Acaleta kepada para sipir. Tapi selama dibacakan, sebagian tahanan terkesan bercanda. Mereka masih tak percaya bahwa sekarang harus patuh kepada sesama peserta yang menjadi sipir. Barry sendiri hanya bisa diam, berharap kedamaian ini bisa berlangsung selama 2 minggu. Chase turut profesional, ia tidak terpancing ketika aturan yang dibacakan disepelekan oleh beberapa tahanan. Tak lama, pertemuan usai di mana Barry dan juga Travis saling berpamitan. Travis sendiri satu sel dengan Nix, pria maskulin yang tidak banyak bicara. Nix hanya menegaskan kamera selalu memantau dan alangkah baiknya mereka tidak banyak tingkah. Mendengar petua dari Nix, tentulah Travis mengiyakan. Tak hanya berdua, sel itu akan diisi juga oleh Benji. Benji yang secara cepat bisa akrab dengan Travis, di mana sepanjang hari pertama ini mereka berdua sibuk berbicara satu sama lain. Sedangkan Nick cenderung cuek tanpa mau peduli sama sekali. 30 menit berlalu, para tahanan dikumpulkan lagi di ruang tengah, dibiarkan mendapat hiburan dan para sipir hanya memantau saja. Awalnya berjalan baik tanpa masalah, tapi tak lagi setelah satu tahanan melempar bola ke salah satu sipir. Sipir itu bernama Bos. Seketika, suasana yang tadinya damai langsung dipenuhi kepanikan. Tahanan yang bernama Governor pun minta maaf, di mana ia mengaku tak ada maksud untuk melukai. Meskipun faktanya, Bos cukup terluka di bagian hidung. Atas insiden itu, keenam sipir segera berunding. Chase awalnya tak mau ambil serius. Begitupun dengan Bos yang merasa semua masih terkendali. Di sini, Barry yang justru kepanasan sendiri. Ia memaksa Bos untuk memberi hukuman yang pantas bagi Governor. Meski sebenarnya, Bos merasa itu tak perlu. Namun karena Bos tak ingin memutuskan, pada akhirnya Chase lah yang menentukan hukuman kepada Governor. Di sini ia harus menentukan hukuman yang sebisa mungkin tidak membuat alarm menyala. Lalu Chase segera menghampiri Governor, memintanya push up sebanyak 20 kali. Tapi bukannya menuruti, Gubernur justru meminta Chase untuk berperilaku sopan kepadanya karena Gubernur jauh lebih tua. Melihat Gubernur masih bebal dan tak takut, ujungnya Chase harus bertindak tegas. Karena kebebalan Gubernur, semua tahanan yang lain pun harus push up juga 20 kali. Dari adanya friksi inilah, perlahan namun pasti, kehidupan di penjara tak akan berjalan damai. Usai hukuman pertama itu, para sipir merasa bangga. Bos pun sedikit senang karena Gubernur sadar akan kesalahannya. Sejak saat itu, para sipir semakin mendalami peran mereka. Di sel, Benji lupa akan sesuatu. Ternyata ia memiliki diabetes akut dan harus suntik insulin tiap beberapa jam. Namun obatnya tertinggal di tas. Travis bersama Nick pun hanya bisa mendengar saja keluhan itu. Mereka berdua tahu tak ada hal yang bisa dilakukan atas keluhan Benji. Nick sendiri memohon agar setidaknya Benji tetap bertahan hingga esok hari. Jika memungkinkan, Benji bisa meminta tolong pada para sipir untuk mengambilkan obatnya di dalam tas. 24 jam kamera memantau tanpa henti. Apapun aktivitasnya, setiap tahanan selalu disorot secara bergantian. Nyaman tak nyaman, beginilah resiko mengikuti simulasi penjara. Pada hari kedua ini, para tahanan terlihat sibuk mengantri makanan. Makanan yang dimasak langsung oleh keenam sipir. Tapi para tahanan tidak terlihat senang dengan hidangan yang diberi. Selain tampilan, rasanya pun sangat kurang. Pengalaman ini membuat mereka shock sampai-sampai banyak makanan yang dibuang. Satu tahanan pun berterus terang terkait rasa dari hidangan itu. Termasuk salah satunya adalah Travis. Chase sendiri hanya memantau saja dari jauh. Sesaat,
Tiba-tiba gubernur kembali melempar yang kali ini makanan yang ia lempar. Dan seketika tindakan gubernur disusul oleh Travis. Gubernur pun senang melihat kerusuhan ini, yang hasilnya suasana berbincang menjadi kacau dan tak lagi terkendali. Para tahanan telah membuat onar. Para sipir dipukul mundur tanpa bisa membalas apa-apa. Lagi-lagi terjadi gesekan di antara dua kubu. Sekejap serbuan segera dilakukan para sipir ke setiap sel. Mereka hanya mengincar satu orang di sini, tak lain adalah Travis. Travis yang dianggap sebagai kepala dari para tahanan. Barris memimpin langsung aksi ini. Ia pun menjadikan momen itu sebagai pembuktian bahwa para sipir tidak bisa diinjak-injak. Sejak saat itulah, para tahanan takut total dan Barris mendapatkan respek dari para sipir lain. Barris yang tak pernah sejantan ini merasa ada yang berbeda pada dirinya. Ketika ia beranjak ke toilet, Barris menemukan daya tegang luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa ia senang melihat orang tersiksa. Seiring waktu berjalan, Benji semakin berteriak di dalam sel. Ia tak henti-henti meminta tolong untuk diambilkan obatnya di dalam tas. Meski di ujung hasilnya nihil, karena para sipir nggak mau peduli sama sekali. Tiba di hari ketiga. Di hari ketiga ini, Barris akhirnya sadar sendiri bahwa ada satu tahanan yang terkapar. Tak salah lagi, tahanan itu adalah teman sel dari Travis dan juga Nick. Benji yang lemas total dan untuk berdiri pun sangat sulit. Travis pun turun tangan di sini. Ia memohon agar setidaknya ada kesempatan untuk Benji diberi obat. Sayangnya tak ada satupun sipir yang tersentuh. Mereka bersikeras melarang yang pada akhirnya Benji tak mendapatkan apa-apa. Memang ini kesalahan Benji. Kenapa bisa ikut di saat memiliki riwayat penyakit? Yang anehnya lagi, pihak pembuat eksperimen sekaligus Dr. Archuleta meloloskan Benji ke dalam eksperimen ini. Nix mulai berpikir, kemungkinan besar hal ini memang disengaja. Akan hamba rasanya jika penjara tak ada konflik sama sekali. Justru dengan adanya konflik inilah, para pemantau bisa melihat keseruan dari adanya eksperimen penjara. Kebetulan Benji yang menjadi kelinci percobaan, dan sejauh ini terbukti ampuh untuk memperpanjang konflik. Gesekan antara para sipir dan para tahanan yang semakin lama semakin meruncing tanpa ada belas kasih sama sekali. Meskipun tujuan mereka semua sama, yaitu demi mendapatkan $14.000 dalam 14 hari. Tapi lagi-lagi ketika semua tidur, Travis kembali diincar oleh para sipir. Para sipir begitu ketagihan dalam memberikan hukuman demi hukuman yang tak pernah bisa mereka lakukan di kehidupan nyata. Kepuasan itu pun hanya ditunjukkan kepada Travis yang lagi-lagi dianggap mereka sedang merencanakan sesuatu. Setelah kepala dibotakin, Travis masih mendapatkan hukuman lain. Hukuman yang membuat siapapun bisa menggila. Tepat di depan para sipir, Barris dengan sengaja mengguyuri Travis dengan airnya. Bahkan Barris pun mengajak para sipir lain untuk ikut serta. Dari situ bos segera pergi karena merasa tak tega. Sedangkan keempat sipir yang bertahan merasa penasaran. Alhasil, ditambahlah air yang mengguyuri Travis. Siapa sangka Barris yang religius berubah 180 derajat. Dirinya meronta-ronta jika satu hari tak melihat orang tersiksa. Bos sendiri sadar ini sudah tidak beres. Tinggal menunggu waktu ketika para tahanan hilang kesabaran. Pada hari keempat, suasana mencekam tak kunjung berubah. Benji hanya terbaring lemas semakin memperjelas suasana itu. Tak ada cara lain, Travis yang harus berinisiatif di sini. Ia memulai rasa pedulinya dengan cara sederhana, yaitu menyimpan sepotong roti secara diam-diam ketika sarapan pagi. Roti itu pun ia bawakan untuk Benji, agar setidaknya Benji mendapatkan asupan. Siangnya, giliran bos yang tak tega dengan Benji. Dari situ Travis segera meyakinkan bos bahwa berbuat baik tidaklah salah. Dari pengaruh Travis itu, bos pun diperintahkan untuk mengambil obat di tasnya Benji. Dengan begini, ada harapan yang tersisa. Di saat yang sama, Chase yang haus akan wanita mulai bertindak di luar nalar. Tak ada wanita membuat ia mengincar salah satu tahanan. Ia mengincar Sandberg, pria tahanan termuda di penjara. Dengan segera Sandberg dibawa ke ruangan kosong tanpa ada CCTV. Di sini Sandberg pun bingung sendiri apa yang terjadi. Tapi ternyata
Sandberg disuruh untuk memainkan senjata Chase. Beruntung aksi Chase segera dipergoki oleh Barris, di mana Barris turut mendapatkan laporan dari sipir yang menjaga CCTV. Ternyata, aksi bos untuk mencari obat di tas Benji pun telah terpantau. Tak ada jalan keluar bagi bos. Dirinya tak akan lagi bisa mengelak, terlebih saat itulah bos tertangkap basah. Barris meminta obat milik Benji yang telah diambil. Dan setelah dipastikan, Barris langsung membawa obat itu untuk diberikan kepada Benji. Travis menyaksikan sendiri niatan baik Barris pada saat itu. Begitupun dengan Nick yang sedari awal tak mau bicara banyak. Namun entah kenapa, para sipir begitu senang mengincar Travis. Tak sedang bertingkah pun, Travis sengaja dibawa ke toilet untuk dihadapkan dengan Barris. Yang lagi-lagi hanya dengan satu perintah, Travis harus diberi hukuman tanpa alasan jelas. Tak ada kata yang bisa menjelaskan perasaan Travis. Para tahanan lain terlihat lebih nyaman dibandingkan dirinya. Demi uang $14.000, ia tak pernah membayangkan harus hidup seperti ini selama 2 minggu. Di samping itu, siapa sangka bos turut diincar. Barris kali ini mengincar bos karena telah menganggapnya sebagai sipir pengkhianat. Sembari diingi tangisan Travis dari dalam sel, bos pun terlihat sedang diperlakukan seperti anak ayam. Anehnya, pemantau tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang salah. Alarm tidaklah dibunyikan, dan selama kekerasan terjadi, eksperimen ini masih dinyatakan berlanjut. Lalu masuklah kita pada hari kelima. Bos yang dipukuli semalam langsung dihadirkan di tengah-tengah para tahanan. Para tahanan itu diyakinkan bahwa sipir tidaklah pandang bulu. Mereka bisa memberi hukuman kepada siapa saja. Atas kegarangan para sipir, ketakutan pun terus ditebarkan ke tiap-tiap tahanan. Apalagi para bos yang babak belur mulai ditunjukkan di depan mata mereka. Tapi seketika, Travis langsung membuka bajunya. Diiringi oleh para tahanan lain, Travis seperti memimpin saat pergerakan. Yang ternyata, saat itu ia segera bergegas lari ke salah satu kamera sembari berteriak. Berteriak bahwa para tahanan ingin mundur dari eksperimen ini sekarang juga. Dari apa yang dilihat, para sipir tercengang dan merasa tak terima. Sayangnya, setelah berulang kali Travis mengucapkan kalimat menyerah, pihak yang memantau mereka semua tak memberikan respon apa-apa. Seolah pergerakan itu tak ada artinya sama sekali dan Travis terus dipaksa untuk turun. Dengan yakin, Barris turut menghajar Benji dalam seketika. Hantaman serius itu membuat para tahanan dan sipir hanya bisa terdiam. Bagaimana tidak, Benji terlihat kejang. Setelah itu, Travis pun dibawa ke sebuah katel uap. Sedangkan satu persatu tahanan dipaksa masuk ke dalam sel. Para sipir mengantisipasi adanya kericuhan di momen ini. Masuk hari ke-6. Di hari ke-6 ini, Sandberg ternyata sudah disekap oleh Chase. Dibawa ke ruangan kosong demi percobaan kedua. Pada saat itu, diam-diam Travis sedang meloloskan diri dengan mengandalkan lempeng besi dari gelang yang ia pakai. Namun siapa sangka, besi itu berhasil membuat Travis lolos. Di momen inilah Sandberg sendiri sudah pasrah atas keganasan Chase. Tak berselang lama, Travis mendengar teriakan keras dari Sandberg. Teriakan itu membuat Chase ketahuan dan secepat mungkin, Travis segera membantu Sandberg meluapkan amarahnya. Alhasil, Chase langsung dibuat pingsan. Kemudian, Travis bergegas untuk menolong para tahanan lain. Niatan baiknya itu dimulai dari menolong Nick, si tahanan pendiam. Tak lupa, Benji yang dipastikan tewas turut dibantu juga untuk lepas dari jeratan borgol. Seketika Barris sadar bahwa para tahanan sedang melakukan pembalasan serius. Kekompakan luar biasa yang membuat para sipir gemetar. Kali ini, Travis tidak dibiarkan berjuang seorang diri. Dengan mengandalkan prinsip semut, siapapun bisa ditumbangkan. Yang terlihat jelas, para tahanan sangatlah mendidih. Dari situ Barris terpancing bermain keras. Tapi niatannya digagalkan sipir lain. CCTV terus memantau dan sebisa mungkin eksperimen ini tidak dibatalkan. Cara terbaik menghindar adalah lari dari keganasan para tahanan yang menggila. Sampai pada akhirnya, para sipir harus terjebak di pintu keluar. Mereka stuck di pintu terakhir. Yang tak butuh waktu lama, pertemuan dua kubu pun terjadi dan bentrok tak bisa dihindari. Tak ada lagi yang namanya eksperimen di sini. Semua sudah membawa jati diri masing-masing untuk dipertaruhkan.
mendaftar sebagai manusia, dan keluar selayaknya iblis. Itulah yang terjadi. Beris pun langsung disikat habis oleh terapis tanpa adanya jeda sama sekali. Setiap gerakan terapis menimbulkan daya hantam luar biasa dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Tapi seketika alarm langsung berbunyi. Siapa sangka para pemantau tak lagi berdiam diri. Yaitu berarti eksperimen harus dihentikan pada hari ke-6. 8 hari masih tersisa, namun mereka semua gagal tanpa mendapatkan apa-apa. Satu-satunya hal yang didapat adalah luka memar di masing-masing dari mereka, berikut dengan segala penyesalannya. Pada akhirnya, saat itu juga mereka tidak lagi terikat dalam sistem penjara. Dibiarkan pulang dan pergi tanpa ada yang menyambut. Bahkan, para sipir dan para tahanan yang tersisa tidak tahu harus berbuat apa. Menunggu saja di halaman depan dengan rasa lesu luar biasa. Namun ketika matahari akan segera terbenam, tiba-tiba datang sebuah bus. Bus yang persis mengantar mereka datang ke tempat ini. Sudah jelas para pemantau masih profesional dalam mengakhiri gagalnya eksperimen ini. Gagal yang membuat para peserta pulang dengan tangan kosong. Tapi siapa sangka, di dalam bus telah terdapat sebuah amplop. Amplop berisi cek $14.000 untuk masing-masing peserta. Itu berarti gagal atau tidaknya eksperimen ini, mereka semua tetap diapresiasi. Kemudian cuplikan berita menunjukkan bahwa Dr. Archuleta telah diadili atas tewasnya Benji. Pemerintah menyesali terjadinya eksperimen ilegal ini, menguji psikologi manusia melalui sistem penjara, yang setelahnya kita berpindah ke negara India. Ternyata, terapis pun telah berada di India. Ia tak percaya omongan isengnya untuk menyusul Bay benar-benar terwujud. Meski sampai detik ini, Bay tak pernah tahu dari mana terapis mendapatkan dana. Tapi yang terpenting, sekarang terapis berhasil menepati janjinya. Janji untuk hidup berdua dan saling menjaga. Dan film pun tamat. Jujur aja tak terbayangkan bagaimana rasanya jika eksperimen ini benar-benar dijadikan lowongan pekerjaan dan masuk ke Indonesia. Dan jikalau ada, apakah kalian ingin ikut atau tidak? Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.